Kalau kemudian perusahaan itu harus tutup sebagian besar isolasi, Mm, sehingga pekerjaan juga terbengkalai dan mm. omset turun, akibatnya justru banyak orang yang terkena PHK, pemotongan Betul, betul. gaji secara kesepakatan dan sebagainya, kan merugikan banyak orang jadinya. Nah, Iya, iya, betul, betul. belum lagi Kasihan kalau juga ternyata, dok ya. iya betul, belum lagi kalau ternyata perusahaan tersebut produksinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, menurut Dokter Doli ini melihat secara umum ya, cara perusahaan di Indonesia dalam menghadapi pandemi khususnya di dalam internal perusahaan sendiri ini sebenarnya sudah benar atau belum, Dok? Apakah mungkin ada yang perlu ditingkatkan? Kita ambil contoh lah, mungkin di kantor, di pabrik, di toko, di apapun itu, Dok. Ya, Hmm. sumber daya manusia memang sangat krusial di perusahaan, terlebih lagi di Hmm. rumah sakit ya. Hmm. Setiap orang membutuhkan sumber daya manusia. Hmm. Dan repotnya adalah sumber daya manusia ini rentan atau sangat berisiko tertular virus ini. Karena Hmm. itu ini juga sangat sensitif sekali. Ketika Hmm. mereka tertular, maka minimal mereka harus isolasi mandiri. Oke. Hmm. Berdasarkan peraturan tenaga kerja, maka itu dianggap sakit. Jadi Hmm. perusahaan meskipun dia tidak bekerja karena isolasi, baik isolasi Hmm. mandiri maupun isolasi di fasilitas kesehatan, maka itu dianggap sebagai sakit, tanda kutip sakit. Sehingga tidak Hmm. boleh dipotong gajinya, tidak boleh di PHK dan sebagainya. Oke. Heeh. Dampaknya adalah uh, operasional perusahaan juga akan terganggu kan. Jadi Betul, betul. kalau dia tidak bisa lagi operasional 100%, apalagi kalau semakin banyak yang tertular, maka uh, semakin lemahlah perusahaan itu. Nah, uh, pimpinan perusahaan harus tahu bahwa ini adalah disruption. Jadi harus tahu bagaimana informasi-informasi, bagaimana perubahan perusahaannya harus segera cepat mungkin beradaptasi. Mm. Tanpa adaptasi itu maka ya kita tidak bisa melawan virus ini juga dengan kondisi itu. Karena itu kalau di bidang uh, sumber daya manusia maka komunikasi sangat penting sekali. Jadi Komunikasi. mengkomunikasikan dari atasan, atasan harus mengetahui kondisi-kondisinya bahwa ini Mm. ada perubahan yang harus segera cepat mungkin harus dilakukan perubahan orientasi. Jadi kalau secara teori manajemen ada namanya POP, ya, itu Mm. mobius loop. Jadi berputar terus. Jadi yang pertama P-nya. P-nya itu adalah persif. Jadi menerima keadaan pandemi ini tidak bisa mengatakan bahwa ini konspirasi dan sebagainya, kemudian melawan tidak ada apa-apa. Ya ada apa-apa ya memang. Dari situ kita membuka orientasi. Orientasinya apa? Jadi bagaimana menggunakan sumber daya manusianya. Kemudian mengelolanya sehingga benar-benar mereka juga satu Mm. kapal ya. Mm. Jadi satu badai tapi kapalnya sama, bukan kapalnya beda-beda gitu ya. Jadi apalagi jadi nahkoda masing-masing, nah itu yang repot. Jadi kita pimpinan harus benar-benar sebagai nahkoda yang kuat memahami apa yang terjadi sebenarnya dan kita mengubah orientasi perusahaan itu. Kemudian setelah itu maka putuskan, diplanningkan perubahan-perubahan itu. Dan Mm. POP, P-nya, setelah OP, tadi kemudian D-nya, D-nya adalah do-nya, dilakukanlah planningnya itu cepat mungkin, karena perubahan harus cepat. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan observasi, menilai lagi, dan Mm. mengkomunikasikan setiap perubahan-perubahan itu pada anak buah dari atas Oke. sampai bawah. Komunikasinya sangat penting sekali sekarang ini. Mm. Sehingga masyarakat, sehingga teman-teman di lapangan pun atau sumber daya manusia ini Bisa ngerti yakin itu. bahwa bisa ngerti bahwa perusahaan memperhatikan mereka gitu. Dan Mm. inilah yang kami lakukan di Rumah Sakit Baptis itu. Bahkan saya sendiri turun untuk membuat siaran-siaran untuk kami bagikan kepada Oke. karyawan-karyawan secara komunikasi jadinya. Kan sekarang ini Uh, kan kami tidak bisa mengumpulkan semua karyawan. Karyawan kami ada sekitar 350 lebih ya. Jadi kami tidak bisa kumpulkan itu, kami menggunakan media-media sosial. Jadi karena itu satunya di sini media sosial kami bagikan dalam grup-grup di corporate kami ini. Nah ini yang kita lakukan. Dan tiap Senin kami yang di awal tanpa pandemi ini kami ada namanya, karena kami adalah rumah sakit atau perusahaan yang berdasarkan spiritualitas, ada kebaktian di tiap hari Senin awal pekerjaan itu.
kondisi ini kami ubah menjadi namanya kebaktian virtual. Jadi kami menyiarkan secara virtual gitu. Jadi disitulah juga ada edukasinya. Jadi edukasi secara masif seperti itu, edukasi bertahap juga. Komunikasi bahasa Komunikasi. Iya, komunikasi itu yang penting. Tapi gini dok, kalau di organisasi atau di perusahaan yang saya tahu ya dok, ya karena kan TQ ini menangani ratusan perusahaan seperti itu dok ya. Komunikasi itu dari atas sampai bawah itu tidak mudah sekali ya dok ya. Kadang dari atas itu ngomongnya udah benar, tapi sampai ke bawah ini bisa bisa beda banget dok, kayak gitu ya dok ya. Mungkin ada nggak sih dok cara-cara khusus ya, dokter aja bisa berani gitu loh sampai ke bawah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, apalagi perusahaan gitu ya dok ya. Karena apa dok ya? Karena apabila mungkin kita kurang memberikan edukasi ke karyawan, kemudian karyawan ini kurang tahu, dia bisa saja berbohong ya dok ya, tiba-tiba dia kena COVID ini, itu kan bisa mempengaruhi ke teman-teman yang lainnya. Bahkan perusahaan bisa tutup dok ya gara-gara itu. Nah, itu gimana sih dok caranya yang tepat? Mungkin menggunakan bahasa apa gitu loh dok yang tepat untuk teman-teman karakter seperti itu? Yang pertama, kalau di kami di rumah sakit memang ada budaya namanya no blame, tidak menyalahkan. Jadi tidak boleh menyalahkan. Ketika suatu ada kesalahan karyawan, maka kami melihat sistemnya. Jadi contohnya dalam segi virus ini, jadi apakah mereka paham mengenai virus ini? Kemudian paham dengan peraturannya. Peraturannya adalah ketika mereka mengaku memeriksakan diri secara cepat, mereka terdiagnosa COVID, maka perusahaan melindungi dengan cara dia isolasi mandiri, tapi tetap digaji, tidak ada pemotongan gaji dan sebagainya. Dengan aturan di Disnaker itu, dengan demikian karyawan kan terbuka untuk menyampaikan bahwa saya terkena COVID, saya curiganya gini. Jadi perusahaan fasilitasi untuk pemeriksaan, fasilitasi kesehatannya dan sebagainya. Jadi karyawan merasa bahwa diperhatikan oleh perusahaan sehingga berani speak up, berani mengutarakannya. Ya. Dan mereka percaya bahwa perusahaan memperhatikan dia. Karena kalau tidak demikian, maka secara sembunyi-sembunyi maka menularkan kepada di satu pabrik tertular semuanya. Nah, ini jadi lumpuh lah. Tapi kalau dia ngaku sejak awal, sehingga bisa dibatasi lah, dilokalisir tadi itu hanya beberapa orang saja yang sakit begitu. Bahkan mungkin hanya dia sendiri saja yang sakit begitu. Yang lain diperiksa jadi non reaktif bahkan negatif. Demikian perusahaan masih tetap running gitu. Samping itu juga perlu diperhatikan sistemnya protokol kesehatan di perusahaan itu berjalan dengan baik. Dan memang mengkomunikasikannya, kuncinya di situ. Bahkan saya sendiri, meskipun saya sebagai kepimpinan di sini, saya tetap juga secara berkala terjun ke lapangan untuk mendatangi mereka, menyapa mereka, sehingga keluhannya apa, ketakutannya apa mengenai COVID ini. Dan kita bahas bersama-sama supaya mereka tidak menjadi takut lagi, tetapi juga tidak sembrono ya. Jadi satu sisi kutub yang ekstrim tidak takut, tetapi justru sembrono malahan ya. Ini yang perlu diedukasi. Jadi komunikasi kedekatan pimpinan dan bawahan sekarang ini perlu dipersempit jadinya lebih banyak komunikasi juga. Kemudian contoh kemarin di kami ada beberapa orang yang terpaksa isolasi mandiri, maka kami untuk kerjasama dengan serikat pekerja. Jadi komunikasi bipartit sangat penting sekali pada saat ini. Jadi kami komunikasikan hal itu sambil membentuk paguyuban. Paguyuban ini pada kegiatan ya, bukan pada organisasinya. Hidupnya itu. Jadi sehingga kami karyawan semuanya berbagi makanan kepada yang isolasi itu. Jadi kami secara bergantian mengirim kepada karyawan-karyawan yang sedang menderita isolasi tadi itu. Jadi iya, jadi isolasi mandiri di rumahnya kita kirim makanan 3 kali sehari Mbak itu jadi ya. Bahkan ada sumbangan pulsa segala supaya dia tidak jenuh di situ, internetnya, paket internet dan sebagainya itu. Jadi ya, dan itulah. Jadi kami merasa senasib penanggungan di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi itu yang bisa membuat manajemen sumber daya manusia berjalan dengan baik nantinya. Gitu. Ya kami pun tetap perlu berbenah juga terus kok Mbak, seperti ini. Itu pengalaman kami di Rumah Sakit Pabrik Batu.
Oke. Nah, ini Dok ya, berbicara tentang sikap atau respon yang tepat perusahaan itu jika misalnya ya Dok ya, ada karyawannya yang terkena COVID gitu. Nah, apakah sebelum kejadian itu terjadi, perlu nggak sih Dok, perusahaan ini memberikan terus edukasi ke karyawannya tentang COVID, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang 1 bulan sekali harus tes rapid ya gitu, seminggu sekali harus tes rapid, terus menempel-nempelkan berita-berita tentang COVID, terus ayo pakai masker, ayo cuci tangan, itu perlu nggak sih Dok seperti itu? Ada yang memang perlu, ada yang tidak. Jadi misalnya saja edukasi itu ada penyadaran, bukan menakut-nakuti. Jadi Oke. sekarang ini kami juga mengedukasinya, saya mengedukasi mereka bahwa kami manajemen sayang pada mereka. Sehingga kalau mereka terkena pada COVID ini dengan risiko fatalitas yang tinggi, maka kami menyayangkannya. Jadi kami sayang pada nyawa kalian loh ya. Betul, betul, Pada betul. keluarga kalian loh ya. Jadi mengedukasinya pada protokol kesehatan, menggunakan masker senantiasa di luar perusahaan pun, di perjalanan pulang, kegiatan sosial di masyarakat juga harus tetap taat protokol ya. Supaya apa? Supaya melindungi diri kamu sendiri loh, saya gitu katakan, diri kalian sendiri loh ya, dan keluarga. Kemudian kedua, juga kita kan sayang pada teman dekat, teman di kantor. Jadi ya, kalau kita yang tertular tanpa sebagai OTG menularkan kepada orang lain di kantor, kan kasihan. Kasihan Daya tahan juga. tubuhnya kan tidak sekuat kita mungkin ya kan. Justru kita bersalah. Jadi dosa lo itu nanti jadinya ya. Jadi kalau begitu itu maka mereka juga mengasih bentuk bahwa kamu peduli pada teman satu kantor, satu ruangan adalah menjaga diri itu. Kemudian bagaimana kita peduli juga dengan teman-teman satu perusahaan. Ya. Kalau kemudian perusahaan itu harus tutup sebagian besar isolasi, sehingga pekerjaan juga terbengkalai dan omset turun, akibatnya justru banyak orang yang terkena PHK, pemotongan gaji secara kesepakatan dan sebagainya, kan merugikan banyak orang jadinya. Nah, iya, betul. Nah, belum lagi kalau ternyata, iya betul, belum lagi kalau ternyata perusahaan tersebut produksinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau ternyata bermanfaat kemudian tidak berproduksi, maka masyarakat juga terganggu kan dengannya. Dirugikan eksternal luar. Jadi karena itu inilah bentuk kemanusiaan. Karena itu saya kemarin membuat siaran-siaran itu bahwa kepedulianku menyelamatkan, kepedulianmu menyelamatkanku, kepedulianku menyelamatkanmu. Jadi kalau dia peduli menyelamatkanku, ya kan? Karena kepedulian dia, kepedulian Anda, kepedulian kamu, dan kepedulianku akan menyelamatkan kamu. Nah, itu semua. Jadi sekarang sudah sama-sama menjadi satu begitu itu. Oke. Nah, ini Dok, mungkin Dok ya, untuk teman-teman yang di luar sana ya, kalau misalnya di perusahaannya ternyata kita menemukan kasus ini Dok ya, baru pertama kali, itu yang pertama kali harus dilakukan itu apa sih Dok? Kalau di luar kesehatan, begitu menemukan itu, memang kita harus melapor ke fasilitas terdekat. Langsung melapor? Iya, melapor ke puskesmas. Karena dari situ, lapor terutama yang domisili di mana. Ya, bukan hanya perusahaan itu, tetapi karyawan itu berdomisili di mana, harus dilaporkan dari itu. Biasanya kan sekarang sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasional harus membentuk satgas COVID masing-masing. Nah, ini tugas satgas COVID di perusahaan itu, memfasilitasi melaporkan kepada minimal puskesmas tempat lah, puskesmas di mana dia tinggal, sehingga dilakukan pelacakan, dilakukan tes, termasuk rapid test dulu. Bila memang dia terbukti screeningnya kontak erat dengan kasus positif, baik OTG maupun pasien yang menderita, maka dia perlu dilakukan swab. Jadi itu. Selama itu juga dia harus isolasi. Nah, isolasi ini akan dilihat di rumahnya, apakah pasti dipantau oleh pihak puskesmas. Rumahnya, apakah rumahnya layak untuk isolasi, perilakunya bisa isolasi mandiri atau tidak. Kalau tidak, maka dimasukkan ke dalam shelter. Dan itu sebenarnya melindungi kalau ternyata karyawan mau melapor secara dini. Gitu. Itu dibutuhkan juga kejujuran dari karyawan tersebut ya pastinya ya Dok ya? Iya,
Karena itu jangan ditakut-takuti. Nanti kalau kena, kamu saya pecat ya. Kalau Iya. kena, nanti saya potong. Iya. Nah itu juga menyebabkan mereka tidak mau mengutarakannya. Jadi gitu. Yang Iya, jadi positif. harusnya fokusnya untuk sembuh, ini fokusnya malah down ya dok ya. Iya, menyembunyikan diri malahan jadi itu. Dan Oke, itu bisa fatal nantinya. Gitu. Ya. oke dokter ya, di segmen yang ketiga ini kita banyak belajar ya bagaimana perusahaan ya bisa menangani apabila di dalam perusahaannya ini ada kasus COVID gitu ya dok ya, dan Iya. perlunya dukungan dari internal juga dari perusahaan ya, Betul. jangan malah dijauhi ya dok ya, itu malah Iya. merugikan ya. Nah, oke. Siap, dokter. Nah, sebelum kita masuk ke segmen yang keempat, ya, dok, ya, ini segmen kita yang terakhir tentang tantangan-tantangan ya yang rumah sakit hadapi di masa pandemi seperti itu, ya, dok, ya. Oke, Ya. kita break dulu seperti biasa.